Indonesia, negeri yang indah, tempat di mana keberagaman menciptakan kekuatan, di mana di dalam kerukunan bersama kita menemukan harmoni di tengah perbedaan. Setiap langkah yang kita ambil untuk menghargai satu sama lain membawa kita lebih dekat pada cita-cita besar. Cita-cita untuk memajukan ekonomi Indonesia kita. Di dalam keberagaman, kita bisa menemukan kesempatan yang tak terbatas untuk tumbuh bersama. Kita adalah pilar-pilar masa depan yang akan mengukir prestasi gemilang bagi bangsa kita. Semangat kita adalah api yang akan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah, di mana Indonesia bersinar dengan kejayaan dan persatuan. Tak ada negara yang mampu menandingi keindahan alam Indonesia. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah di Indonesia yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Secara geografis, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kondisi iklim tropis menyebabkan kondisi flora dan fauna yang sangat beragam. Kondisi geografis Indonesia ini tersebut memberikan keuntungan limpahnya bahan baku dari sumber daya alam yang tersedia untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia. Misalnya pertanian, di mana Indonesia disebut sebagai negara agraris. Indonesia juga memiliki laut yang memiliki sumber daya bawah laut, keanekaragaman fauna ikan di perairan Indonesia nggak main-main. Terus Indonesia juga dianugerahkan melimpahnya kekayaan tambang, memiliki daratan tinggi yang cocok untuk mengembangkan sayur mayur dan peternakan. Memiliki kekayaan hutan yang melimpah karena berada di iklim tropis. Selain itu, tidak jarang juga banyak tempat wisata yang indah di Indonesia. Sejuta keindahan alam, kultur, warisan leluhur Indonesia adalah nilai lebih yang perlu terus kita gaungkan. Pariwisata juga punya posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara. Bahkan pada tahun lalu, industri pariwisata Indonesia mampu menyumbangkan sekitar 100 miliar US dollar devisa negara. Beberapa contoh sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan dalam bidang ekonomi termasuk 1. Batu bara digunakan sebagai sumber energi dalam industri, pembangkit listrik, dan juga dalam proses produksi berbagai barang dan material. Kedua, minyak bumi merupakan energi utama dan bahan baku untuk berbagai produk petrokimia seperti bahan bakar kendaraan, plastik, dan produk kimia lainnya. Yang ketiga, gas alam digunakan sebagai sumber energi dalam industri dan juga sebagai bahan baku untuk produksi amonia, menatol, dan bahan kimia lainnya. Dan yang keempat, bauksit, bahan baku utama untuk produksi aluminium yang digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, dan lainnya. Yang kelima, tembaga digunakan dalam pembuatan kabel listrik, peralatan elektronik, dan konstruksi.
Yang keenam, nikel, bahan penting untuk produksi baja tahan karat yang digunakan dalam industri otomotif dan konstruksi. Yang ketujuh, emas, digunakan dalam perhiasan dan elektronik dan memiliki nilai tinggi dalam perdagangan internasional. Yang kedelapan, besi, bahan baku utama dalam produksi baja yang digunakan dalam berbagai industri termasuk konstruksi, otomotif, dan manufaktur. Nah, teman-teman, UMKM lokal menggunakan sumber daya alam Indonesia dalam produk atau layanannya mereka. UMKM lokal menggunakan kekayaan sumber daya alam Indonesianya itu sebagai bahan baku utama dalam produk atau layanan mereka tersebut. Misalnya nih, petani lokal menghasilkan makanan organik dari tanah subur. Lalu pengrajin kayu menggunakan kayu hutan dan lainnya nelayan lokal menangkap ikan segar dari perairan Indonesia. Tahu gak teman-teman, kita sebagai konsumen juga dapat mendukung UMKM lokal. Bukan hanya pemerintah saja yang dapat mendukung UMKM lokal, tapi kita juga sebagai konsumen. Dengan cara yang pertama adalah kita dapat membantu mempromosikan UMKM lokal dengan berbicara tentang mereka kepada teman dan keluarga atau bahkan di media sosial kita masing-masing. Menyebarkan informasi tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan. Lalu yang kedua, kita dapat mengikuti akun sosial media UMKM lokal karena itu adalah cara bagus untuk tetap up to date dengan produk, penawaran, dan promosi terbaru mereka. Lalu yang ketiga adalah dengan memberi produk atau menggunakan layanan UMKM lokal karena itu adalah cara yang paling nyata yang bisa dilakukan semua orang untuk mendukung UMKM lokal. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah dengan memberikan ulasan positif tentang produk ataupun layanan yang mereka berikan. Karena dengan memberikan ulasan yang baik, kita dapat membuat konsumen lain percaya akan produk ataupun layanan yang diberikan oleh UMKM lokal tersebut. Apakah kamu tahu hubungan mendukung UMKM lokal dengan ekonomi Indonesia? Mendukung UMKM lokal memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan dukungan kepada UMKM lokal, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia. 2. Distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan mendukung UMKM lokal, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan, serta antara berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan daya saing global melalui inovasi produk dan layanan yang lebih baik. UMKM dapat mengekspor barang ke pasar internasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara. 4. Mengembangkan potensi SDM. Dukungan kepada UMKM lokal juga memungkinkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi individu yang terlibat dalam usaha tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan potensi sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. 5. Penggerak konsumsi domestik. UMKM lokal seringkali menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, mereka dapat menjadi penggerak konsumsi domestik yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. 6. Mereduksi ketergantungan pada impor. Dengan mendukung UMKM lokal dalam produksi berbagai barang dan inovasi dan layanan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada impor dan meningkatkan ketahanan ekonominya sendiri. Jadi, mendukung UMKM lokal memiliki dampak positif yang signifikan pada ekonomi Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan peningkatan daya saing global.